Tidak. Kanjeng Ibu. Aku tidak sudi di bawah kekuasaan para pemberontak. Oh, baik. Tangkap mereka! Sebentar lagi bantuan dari Kedaton Saopitu yang jauh lebih banyak akan dikerahkan ke tempat ini. Kakang Tumenggung Jambi. Iya. Di mana Gusti Prabu? Ada. Saya akan laporkan kedatangan tuan-tuan. Tunggu dulu. Kanda Prabu tidak bisa menerima berita yang terlalu mengejutkan. Sekarang silahkan tuan-tuan istirahat dulu. Kita harus membangun benteng seperti ini, supaya tidak ada musuh yang bisa merobohkan kita, Mundu. Benar, Kanda Prabu. Dan sangat kebetulan, para rakyat kita yang setia telah berhasil kita bebaskan. Apa masih ada rakyat yang setia padaku? Hanya secuil prajurit, juga Temenggung Jambe, serta kalian berdua. Yang lain, mana? Kanda Prabu tidak usah gitu-gitu lagi. Ini kenyataan, Mundu. Kesetiaan yang sejati itu omong kosong. Tidak satu rake, Tumenggung, bahkan Senopati yang kuangkat derajat dan pangkatnya waktu aku berkuasa, yang masih setia padaku. Tapi Gusti, para rakyat yang setia pada Paduka sekarang sudah berada di sini. Mereka telah dibebaskan dari penjara oleh pendekar Sudawirat dan Aki Luhur. Benar, Luhur? Benar, Gusti Prabu. Di mana pendekar itu? Dia mau membebaskan Gusti Permaisuri dan putra-putri Paduka di penjara yang lain. Sebenarnya kamu mau dibawa kemana sih? Terus terang aku mulai curiga sama kamu. Lihat seluruh kulitku tercabik luring, tapi tempat Romo Prabu belum juga kelihatan. Kalau tahu begini aku tidak mau ikut. Saya tidak pernah mengatakan tempat Gusti Prabu itu dekat. Dan ini cukup yang terakhir. Kalian mengajukan keberatan kepada saya. Saya pendekar Kelana yang tidak pernah menerima upah sebesar pun dari orang tua kalian. Kalau aku mau, sekarang juga aku bisa meninggalkan kalian. Dengan Prabu Jayadipa yang merindukan dan menginginkan kalian berkumpul dengannya. Nak, maafkanlah mereka, Nak. Saya benar-benar kasihan pada suami Paduka. Air mata yang beliau curahkan sama sekali tidak terbalas. Putra-putri Paduka lebih peduli kepada kulitnya daripada keselamatan ayandanya. Dari kecil mereka tidak pernah menderita. Jadi ibu mohon, anak bisa memaklumi dan memaafkan mereka.
Gusti Permaisuri, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau sikap putra-putri Paduka kalau mendapatkan kenyataan bahwa ayah mereka tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Kalau sikap mereka tetap seperti itu, saya yakin Gusti Prabu pun tidak akan kuat. Mudah-mudahan tidak akan seperti itu, Nak. Siapakah tuan-tuan ini? Saya adalah pengelana jagat di sana. Kalau diperbolehkan, kami ingin menumpang untuk menghangatkan diri. Maaf, tapi pimpinan kami adalah Tuan Sudawirat. Saya tidak tahu apakah dia akan mengizinkan atau tidak. Bagaimana, Tuan? Maaf, kami belum kenal kalian. Bagaimana kami tahu bahwa kalian tidak akan menyusahkan kami? Jangan suka curiga ke sana. Sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong, Kami kemalaman dan kebetulan tidak membawa pemantik api. Maaf, aku tidak akan mengizinkan kalian. Sombong kau anak muda! Kamu betul-betul Diwangkara. Berdiri. Mestinya, setelah kamu lihat penjara kota raja itu jebol, kamu seharusnya mengamankan Purim Lungker. Hamba sudah melakukannya, Gusti Prabu. Melakukan apa? Tapi pendekar yang disewa Jayadipa untuk membebaskan kerabat mereka benar-benar mumpuni. Hampir separuh pasukan hamba terbunuh, Gusti. Mari Gusti, silakan. Tidak. Kanda Prabu.
Prabu. Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Semua sudah hancur lebur. Makhluk-makhluk siluman itu sangat ganas. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sama sekali tidak tahu siapa mereka dan apa maunya mereka. Hei, siapa kalian? Kenapa membuat onar negeriku? Apa salah kami? Tentara Tuanlah yang telah lebih dulu berbuat tidak sopan kepada kami. Dan siapapun yang berani menyinggung perasaan Bahadur harus menerima hukuman yang setimpal. Negeri kami sedang ada masalah. Jadi, adalah hak kami untuk menyelidiki setiap orang yang datang ke tempat ini. Tidak ada kecuali. Sebab kami takut kalau yang datang itu akan mengganggu rakyat kami. Saya mohon, kalian jangan tersinggung. Apa kalian sedang berperang dengan negeri lain? Ada yang memberontak dan ingin menguasai negeri kami. Aku sedang bicara dengan siapa? Prabu Sawopitu dari negeri ini. Ayo. Tuan Prabu. Kami bersedia membantu Tuan melawan pemberontak. Kalau dibayar, kami akan sangat gembira kalau Tuan benar-benar mau membantu kami. Masalah bayaran bukan persoalan bagi kami. Sawopitu bukan negeri miskin. Saya minta 1000 kepeng untuk kami berdua. Ditambah rumah untuk tempat tinggal kami. Juga makanan setiap hari, Kalian akan mendapatkan semua itu. Tapi tolong, hentikan dulu keonaran yang kalian bikin di Kutaraja. Baik, Tuan Prabu. Ampun Gusti Prabu. Apa tidak berbahaya kita berkawan dengan mereka? Aku lebih tahu apa yang kulakukan. Ayo. Kembali ke tempat kalian, anak-anak. Kembali. Ayo, kembali. Pulang kamu. Jangan berkeliaran tanpa izinku, ha? Pulang. Bone, sembunyi. Ayo. Benteng ini adalah seluruh hutan belantara Meniran di mana kita bermarkas. Tidak mungkin kita akan mampu menyerang Sawopitu. Karena dalam beberapa hal, mereka lebih unggul. Tapi kita juga tidak bisa menunggu mereka menyerang. Karena kemungkinan besar, Mahesa Tunggal akan membiarkan kita seperti ini. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Kalau tidak pernah terjadi benturan. Harus kita benturkan. Kita pancing mereka dengan menyerang Kutaraja. Kita biarkan mereka mengejar pasukan kita. Lalu kita bawa masuk ke dalam jebakan yang sedang dipersiapkan oleh para prajurit kita. Masalahnya, siapa yang berani memancing pasukan Mahesa Tunggal kemari? Hamba bersedia, Romo.